Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski rajin perang dan ibadah, bumi menolak jasad ulama ini. Mulutmu harimaumu, begitu kurang lebih kalimat yang sering kita dengar. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan agar tak menimbulkan musibah di belakang hari. Dalam agama, menjaga lisan adalah hal yang sangat penting. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran Surah Al-Ahzab. Lewat ayat ini, secara tegas Allah menyebutkan dua perintah, bertakwa dan berucap secara benar. Keduanya disebut secara berurutan. Bukankah perintah yang kedua sudah termasuk dari perintah yang pertama? Disebutkan perintah kedua, yaitu perintah berucap secara benar, menunjukkan betapa tingginya keutamaan hal itu. Begitulah kurang lebih Al-Qasimi dalam Mahasin At-Takwil. Ucapan yang harus dijaga tidak saja yang berhubungan dengan sesama manusia saja, namun juga yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berdoa. Dia berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan hamba-hambanya, asalkan syarat dan ketentuannya dipenuhi. Karena pasti dikabulkan, maka hendaknya setiap kita berdoa dengan doa yang baik dan wajar-wajar saja. Dan kisah di bawah ini menunjukkan betapa Allah mengabulkan doa-doa itu meskipun berupa hal yang kurang masuk akal. Suatu ketika untuk tujuan berperang, seseorang pemuda bernama Ali bin Muhammad pergi ke suatu daerah. Daerah itu bernama Masisah. Di sana, di sebuah masjid, ia melihat ada seorang ulama, sebut saja Syekh Fulan, yang sedang mengisi kajian Islam. Selepas kajian, Ali mendekati Syekh Fulan dan berkenalan. Setelah mengobrol ngalor ngidul, Syekh Fulan memberi Ali sebuah tawaran. "Sudikah kamu bergabung dalam kelompokku?" Ali paham dengan isi dan konsekuensi dari tawaran itu, yakni suatu saat jika kelompok Syekh Fulan akan berperang, maka Ali diharapkan untuk ikut juga. Ali menerima tawaran itu. Oleh karenanya, Ali jadi ikut perang bersama kelompoknya yang pertama. Ali senang bisa tinggal serumah dengan Syekh Fulan. Hal itu membuatnya bisa melihat apa saja yang dilakukan Syekh Fulan saban hari. Ali melihat betapa rajin Syekh Fulan mengerjakan salat malam, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Suatu hari, pemimpin daerah tersebut mengumumkan akan mengadakan peperangan. Ada 1.000 relawan yang siap menjadi pasukan. Syekh Fulan adalah salah satunya. Begitu juga dengan Ali dan putra dari Syekh Fulan. Singkat cerita, Allah menakdirkan kemenangan terhadap kelompok di mana Ali berada. Namun sayang, Syekh Fulan gugur dalam peperangan. Ia menjadi satu dari sekian banyak orang yang mati syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingga tibalah waktu pemakaman. Namun ketika jasad Syekh Fulan dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba bumi bergetar dan jasad Syekh Fulan terlempar keluar sejauh 10 zira'. Hal ini tentu membuat orang-orang yang ada di sana bertanya-tanya. Kuburan baru pun digali. Hal yang sama terjadi lagi. Ketika jasad Syekh Fulan sudah berada di liang lahat dan siap untuk ditimbun tanah, bumi pun bergemuruh, bahkan lebih kencang dari yang pertama. Jasad Syekh Fulan pun terlempar keluar lagi, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Para pelayat pun menggali kuburan baru lagi, namun jasad Syekh Fulan mengalami hal yang sama lagi, terlempar dan seakan tanah tak mau menerima jasadnya. Apa gerangan? Dalam kegentingan itu, tiba-tiba ada suara tanah rupa berkata, "Semasa hidup, lelaki ini selalu berdoa ingin dibangkitkan dari dalam perut binatang buas dan burung. Dan kini Allah telah mengabulkan doanya. Oleh karenanya, tinggalkan saja jasad ulama ini." Para pelayat pun akhirnya membiarkan jasad Syekh Fulan dan meninggalkannya begitu saja. Dan inilah kisah tentang seorang ahli ibadah, rajin perang dan ibadah, bumi pun menolak jasadnya karena doa. Dan demikianlah kisah ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.